Iya, kita bahas apa ini ya? Kita bahas, ini aja kali ya. Akhir-akhir ini kan lagi viral dan rame ya problem Mario Dandi ya, anak pejabat pajak yang terkena kasus penganiayaan ya. Mungkin teman-teman juga tahu, mengikuti beritanya juga ya. Bagi kita nih sebagai pemirsa ya kan ya, yang mengetahui informasi tersebut mungkin ya bisa mengambil hikmahnya lah. Jadi kita semua harus selalu bersyukur, dan banyak cara kita bersyukur. Salah satunya ya tidak pamer apa yang kita miliki, tidak apa ya, tidak pamer, kemudian tidak membangga-banggakan, karena kita harus tahu dan kita harus sadar kalau semua itu cuma titipan dari Yang Maha Kuasa. Ada kalanya semua titipan itu bisa diambil oleh Yang Kuasa, ya kan, dengan cara apapun, begitu. Jadi semoga dengan adanya informasi tentang kasus Mario Dandi, kita semua bisa lebih berhati-hati, lebih bersyukur. Kemudian juga mungkin untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, bagaimana mendidik anak agar mempunyai hati yang lembut, sikap yang santun juga. Karena keluarga itu guru pertama bagi kehidupan dia. Jadi semisal anak itu berperilaku kasar, berperilaku buruk, kemungkinan besar pasti ada faktor yang dibawa dari keluarganya. Entah itu orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembangnya, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan siapa dia bergaul, ya kan. Jadi ya itu, sebagai orang tua kita harus care dengan anak kita. Terus kita pantau dia berteman dengan siapa, kemudian dia seperti apa aktivitasnya, ya kan. Jangan sampai terlalu di-lost. Jadi khawatirnya kalau terlalu di-lost, nanti dia timbul rasa seenaknya sendiri, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain gitu. Terus ya kalau kita pasti ada orang yang senang dan tidak senang dengan diri kita. Apalagi kalau urusan harta ya, pasti ada orang yang iri pasti. Jadi kalau misalkan kita pamer, kemudian kita memblow up apa yang kita punya ya, bisa jadi orang itu ketika dia iri, ketika dia benci, bisa saja dia melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita gitu. Misalkan kalau ada nih orang benci kepada kita, terus menjelek-jelekkan kita. Sekarang kan media sosial udah bener-bener canggih ya. Menurut saya media sosial sekarang sudah dijadikan alat buat menyerang pihak lain gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak senang dengan kita, kemudian bukan melapor ya, kayak memblow up apa yang kita punya nih. Ada orang PNS misalkan ya, pamer harta, punya mobil mewah ya, punya aset, punya tanah, punya rumah. Kan kita sendiri yang rugi gitu loh kan. Akhirnya kemudian ada pejabat-pejabat yang berwenang melihat kok, iya nih, perlu di cross check nih orang ini nih, kok bisa punya kekayaan seperti itu gitu loh. Jadi ya stop lah, tidak perlu kita flexing, tidak perlu kita pamer. Cukup kita nikmati aja yang kita punya, buat kita, buat keluarga kita, cukup itu aja. Orang lain tidak perlu tahu juga gitu. Karena tidak semua orang senang dengan kita gitu. Ya, setiap kejadian itu kita sebagai manusia perlu memaknai. Kita tuh perlu belajar, ya kan. Allah itu bisa jadi langsung memberikan ujian kepada kita, bisa jadi juga menyuruh kita untuk belajar dan melihat kepada orang lain.
Agar apa? Agar kita selalu berhati-hati, agar kita selalu ya beriman dan bertakwa kepada Allah dengan cara-cara yang semestinya begitu. Jadi gak selalu harus kita yang mengalami, teman-teman. Ketika kita melihat orang lain dalam tanda kutip problem ujian orang lain, ya kita juga disuruh belajar gitu loh. Sebagai bentuk antisipasi, jaga-jaga. Misalkan auzubillah nanti kita kena problem atau ujian yang sama, kita udah berusaha antisipasi, kita sudah berusaha belajar. Dengan begitu kita insya Allah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Ya mungkin itu aja kali ya, konten-konten mobil kita diisi sama ya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari informasi yang kita dapat sehari-hari, baik dari sosial media maupun ya sosial media, karena kita kan setiap hari kan ya scroll TikTok ya, nonton TV, macam-macam lah. Sekarang kan informasi tambah cepat ya menyebarnya ya. Ini ngapain ini ya nih? Anak-anak pada ngabuburit semua nih teman-teman nih. Udah mendekati puasa ini. Pada ngabuburit guys. Oke, kalau gitu cukup vlog kali ini. Next kita bakal vlog POV driving lagi dengan Toyota Solluna GLI 1,5 tahun 2000.